Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mawaidah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang bertakwa dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke pembahasan mengenai perusahaan yang akan IPO. Perusahaan yang akan saya bahas di sini yaitu PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, atau nanti akan listing dengan kode ticker OLIVE. Berdasarkan keterangan di prospektusnya, perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 September 2009. Untuk kantor pusatnya berlokasi di Jalan Autista Raya, nomor 33, Jakarta Timur, Indonesia. PT ini menjual barang-barang kelengkapan rumah tangga dan dapur, seperti kasur, bantal, guling, meja, sofa, kursi, lemari, dan sebagainya. Pada awalnya perseroan melakukan penjualan secara offline. Akan tetapi sejak tahun 2019, tren penjualan secara offline itu cenderung menurun, sedangkan tren penjualan online malah semakin meningkat. Hal ini selain akibat adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, itu disebabkan oleh hasil kerjasama dengan berbagai marketplace, salah satunya JDID, di mana perseroan memperoleh penghargaan sebagai toko furnitur pertama di marketplace tersebut. Jumlah saham yang ditawarkan perseroan dalam IPO kali ini yaitu sebanyak 400 juta lembar saham, atau setara dengan 21,1% dari total keseluruhan sahamnya. Untuk harga penawarannya itu berkisar di harga Rp100 sampai dengan Rp125 per lembar. Sehingga nantinya dana yang akan terhimpun itu sebesar 40 miliar sampai dengan 50 miliar. Untuk jadwal book building-nya itu dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 14 April nanti. Sedangkan untuk perkiraan masa offeringnya itu dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 April 2022. Dan akan tercatat di bursa kita pada tanggal 29 April 2022. PT Danatama Makmur Sekuritas kali ini akan bertindak menjadi underwriter pada IPO kali ini. Bagi kalian yang ingin tahu track record-nya, silakan cek video saya di pojok kanan atas. Dan bersamaan dengan IPO ini juga, perseroan akan mengeluarkan waran seri 1 yang akan dibagikan ke pemegang saham baru dengan rasio yang cukup menarik yaitu 1:1. Untuk para pemegang saham dari perseroan hanya terdiri dari 2 pemegang saham saja, yaitu Bapak Hendro Jab dan dengan kepemilikan saham sebanyak 91% dan Ibu Hyo Mi Jen dengan kepemilikan saham sebanyak 9%. Yang kemudian sahamnya akan terdilusi setelah IPO menjadi 71,84% dan 71,11%. Dan yang akan menjadi ultimate beneficial owner-nya yaitu Bapak Hendro Jab. Selanjutnya ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Sekitar 11,78% itu akan digunakan untuk keperluan belanja modal, seperti renovasi gudang dan memperkuat jaringan perdagangan produk-produk furnitur. Sedangkan sisanya, sekitar 88,22% itu akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, seperti pembelian persediaan, gaji karyawan, dan kegiatan pemasaran, serta penyewaan gedung-gedung baru. Akan tetapi sampai saat prospektus ini diterbitkan, perseroan masih dalam tahap pencarian untuk menemukan pihak yang akan diajak bekerja sama terkait renovasinya, serta untuk mencari lokasi gedung baru yang akan disewa perseroan. Nah, untuk laporan keuangan perseroan, sebenarnya saya agak malas untuk membahasnya. Karena kalau papan akselerasi, itu biasanya laporan keuangan yang disampaikan itu 2 tahun ke belakang plus laporan tahun berjalannya. Sedangkan untuk perseroan ini, laporan keuangan yang disampaikan itu hanya 2 tahun saja. Bahkan tidak sampai 2 tahun, hanya 1 tahun 10 bulan. Kesimpulan apa coba yang bisa didapat dari hal tersebut? Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu merupakan bagian dari strategi perseroan. Nah, untuk total asetnya tadi, peningkatan terbesar itu terjadi pada akun persediaan, yang naik lebih dari 5 miliar. Sedangkan untuk total liabilitasnya, peningkatan terbesar itu terjadi pada utang jangka panjang liabilitas sewa.
Sedangkan untuk bagian ekuitasnya juga terjadi peningkatan, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada uang muka setoran modal, yang berasal dari konversi utang perusahaan ke Bapak Andrew Yap. Nah, untuk laporan laba ruginya, saya tidak akan membahas terlalu banyak. Tapi yang pasti, dalam 2 tahun terakhir, perseroan berhasil mencatatkan laba bersih. Sedangkan untuk laporan arus kasnya, jika kita lihat di sini, ternyata perseroan di tahun 2021, itu arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, itu ternyata minus. Akan tetapi, hal tersebut tertutupi oleh kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, berupa pinjaman hutang bank. Perseroan beralasan mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu dikarenakan perseroan memiliki karakteristik penjualan, ready to order. Sehingga, kas yang tersedia itu digunakan untuk meningkatkan persediaan. Akibatnya, kas perseroan menjadi menipis dan persediaan perseroan itu meningkat. Berikut merupakan valuasi perseroan jika dihitung menggunakan harga tertinggi penawaran sahamnya. Nah, untuk valuasinya sendiri, menurut saya ini sangatlah mahal. Bahkan untuk estimasi tahun 2021-nya pun juga tetap mahal, yaitu PER-nya 376,9 kali dan PBV-nya 3,5 kali. Sekedar informasi tambahan, karyawan yang dimiliki perseroan per bulan Oktober tahun 2021 itu hanya berjumlah 15 orang. Lalu bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan investasi jangka panjangnya, saya tidak bisa simpulkan. Karena laporan keuangan yang dilampirkan pun hanya 1 tahun 10 bulan, yang menurut saya itu waktu yang terlalu singkat untuk mengambil keputusan. Tetapi untuk kesimpulan dalam memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya satu-satunya yang menarik dari saham IPO ini, dan membuat saya akan ikut IPO-nya, ialah dikarenakan adanya waran. Karena jika dilihat dari segi pemegang sahamnya, dewan direksinya, underwriter-nya, maupun sektor usahanya, menurut saya semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Ditambah, nantinya perusahaan ini juga akan tercatat di papan akselerasi, sehingga potensi ARB-nya lebih besar dan potensi ARA-nya lebih kecil dari papan lainnya, yang makin membuatnya tidak menarik. Akan tetapi, selain karena ada warannya yang membuat saya tertarik, ada satu lagi hal yang membuat saya tertarik dan berminat untuk mengikuti IPO-nya, yaitu dikarenakan raihan dana hasil IPO-nya yang tergolong sedikit, yaitu hanya maksimal 50 miliar. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Tetap ingat bahwa ini merupakan pendapat pribadi saya dan bukan merupakan sebuah ajakan untuk membeli sahamnya. Sampai jumpa di pembahasan video saya selanjutnya.